Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisa pre-order di e-commerce atau secara online. Nah, pre-order atau supply kontrak adalah transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri atau di daerah yang jauh. Misalnya, jasa perdagangan A mengetahui produsen barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu, A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Setelah B menyetujui, ia melakukan transaksi beli kepada A, dan setelah transaksi jual dilakukan dari A kepada B, maka A membeli barang dari produsen di luar negeri. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia, A menyerahkannya kepada B. Nah, hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barangnya. Ada 3. Yang pertama, itu barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini dinamakan istisna. Hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di muka pada saat barang diterima atau dengan cara angsur berkala. Ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, "Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya." Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut menanggalkan cincinnya. Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan akad istighna, yang berarti hukum akadnya itu boleh. Nah, bolehnya akad istisna ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh Majma' al-Fiqih al-Islamiyah, divisi Fiqih Oki, dalam muktamarnya ke-7 di Jeddah tahun 1992 dengan keputusan nomor 65 ayat 3/7 yang berbunyi, akad istighna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B ke A tunai keseluruhannya di muka pada saat transaksi dibuat. Transaksi ini dinamakan salam dan hukumnya boleh juga. Ini berdasarkan dalil dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang akan diserah terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda, "Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas." Sedangkan untuk hukum yang ketiga itu pada kasus barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B ke A dengan cara tidak tunai di muka, terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Transaksi ini hukumnya tidak boleh atau haram karena termasuk dalam larangan Nabi, yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B. Hal ini berdasarkan dalil dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya? Kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar
Maka Nabi SAW menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki gitu. Jadi bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang dinyatakan oleh sahabat Nabi, di mana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjual kepada B, dan juga termasuk jual beli utang dengan utang ini, karena uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati. Dan hukum jual beli utang dengan utang haram. Ijma para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ahmad, ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli utang dengan utang. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ini yang difatwakan oleh Majma' al-Fiqih al-Insan dalam muktamarnya ke-12 di Riyadh tahun 2000, yang berbunyi suplai kontrak atau pre-order di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan, maka akadnya tidak boleh, dan termasuk jual beli utang dengan utang. Nah teman-teman, begini, sebenarnya kalau di Indonesia itu pre-order pada transaksi e-commerce atau secara online itu, yang kita sering lakukan itu dia adalah istisna, yaitu jual beli yang barang yang menjadi objek transaksinya itu belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Makanya kadang penjual-penjual itu open PO, open pre-order begitu. Jadi kalau istisna itu hukumnya boleh. Nah, kalau yang tadi yang kasus kedua itu yang salam, hukumnya boleh. Salam itu sebenarnya sama halnya kalau di kita itu jual beli secara online gitu, jadi juga hukumnya boleh. Nah, kalau pre-order dalam e-commerce ini sama halnya dengan istisna dalam salam gitu, jadi hukumnya istisna boleh, salam boleh, jadi boleh teman-teman begitu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.